Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Bu Nuri, masih di pelajaran tematik tema 2, selalu berhemat energi, kelas 4, subtema 1 sampai 3, sumber energi, manfaat energi, energi alternatif, muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam atau bisa disingkat dengan SDM. Pengertian SDM adalah sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu walaupun kita pakai banyak pasti akan segera ada terus-menerus, jadi tidak habis insya Allah. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibagi menjadi dua lagi ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hayati. Hayati itu berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya hayati tumbuhan atau disebut nama lain nabati, contohnya buah-buahan, jagung, sayur, dan sebagainya. Contoh sumber daya hayati hewani atau hewani, contohnya ikan, sapi, dan ayam. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua yaitu adalah non-hayati. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati, misalnya air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Energi, contohnya logam, minyak bumi, dan batu bara. 2. Mineral logam, contohnya biji besi, nikel, emas, dan tembaga. 3. Mineral non-logam, contohnya pasir, batu, kapur, dan belerang. Jadi sumber daya alam tadi dibedakan menjadi 2. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Manfaat sumber daya alam sebenarnya ada banyak sekali. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian ketahui. 1. Manfaatnya sebagai kesehatan tubuh, untuk bahan pangan, untuk sumber energi dan bahan bakar, sumber pendapatan dan mata pencaharian, untuk bahan baku produk, dan yang terakhir manfaatnya adalah penyuplai oksigen. Sekarang Bu Nuri akan menjelaskan satu persatu. Sumber daya alam untuk kesehatan tubuh. Banyak obat-obatan yang dibuat dari tumbuhan, contohnya jahe. Di sebelahnya sudah ada gambarnya ya. Jahe dapat menghangatkan tubuh dan meredakan masalah tenggorokan.
2. Kunyit dapat menurunkan panas atau demam. Anti beradang alami meningkatkan ketebalan tubuh. Terus yang ketiga, kencur dapat meredakan perut kembung dan masuk angin. 4. Temulawak. Mohon maaf, bukan temulawak ya, itu mengkudu. Mengkudu dapat mencegah kanker atasi mual dan tekanan darah tinggi. Yang terakhir itu yang tepat adalah mengkudu ya, bukan temulawak. Kemudian sumber daya alam untuk bahan pangan. Nah, berasal dari tumbuhan dan hewan. Di sini Bu Nuri mengambil contoh 4 sehat 5 sempurna. 1. Makanan pokok. Contohnya ada padi, jagung, kentang, gandum, sagu, ubi, dan lain-lain. 2. Sayuran. Ada bayam, sawi, wortel, kacang, dan kangkung. 3. Lauk pauk. Ada ikan, telur, dan daging sapi. 4. Buah-buahan. Ada jambu, apel, jeruk, mangga, dan sebagainya. 5. Susu. Contohnya susu sapi dan susu kambing. Selain 45 sehat sempurna, sumber daya alam untuk bahan pangan itu ada rempah-rempah seperti merica, ketumbar, kemiri. Nah, ini biasanya untuk bahan-bahan memasak. Kemudian, sumber daya alam sebagai sumber energi dan bahan bakar. 1. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar di pabrik-pabrik, bahan bakar untuk kereta uap. Kemudian, minyak bumi sebagai bahan bakar, misalnya bensin untuk bahan bakar motor atau mobil, solar untuk bahan bakar diesel, aftur untuk bahan pesawat, kemudian tanaman jarak untuk bahan bakar biodiesel atau pengganti solar. Nah, jagung ternyata juga bisa untuk bahan bakar. Nah, bahan bakunya yaitu bioetanol atau pengganti bensin. Nah, kotoran hewan, tepatnya sapi, ternyata juga bisa digunakan untuk bahan bakar. Bahan bakarnya yaitu berupa biogas atau pengganti gas LPG. Kemudian manfaat berikutnya adalah sumber daya alam sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian. Masyarakat membutuhkan pendapatan untuk terus bertahan hidup dan mensejahterakan hidupnya. Contohnya, pekerja tambang menggantungkan hidupnya pada di tambang mineral. Petani menggantungkan hidupnya dari tumbuhan yang ditanam, air tanah. Kemudian peternak menggantungkan hidupnya dari hewan ternak. Ya, nelayan menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam di laut. Kemudian manfaat berikutnya adalah sumber daya alam sebagai bahan baku produk. Sumber daya alam dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contohnya, 1. Hasil pertanian itu menghasilkan kedelai. Kedelai diolah menjadi tempe, tahu, kecap. 2. Hasil perkebunan. Contohnya, kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng. 3. Hasil hutan berupa kayu jati diolah menjadi produk mebel. Produk mebel itu bisa meja kursi, almari, tempat tidur. 4. Hasil pertambangan itu berupa emas diolah menjadi perhiasan. Kemudian manfaat sumber daya alam yaitu sebagai penyuplai oksigen. Oksigen dihasilkan oleh sumber daya alam tumbuhan. Manusia dan hewan tak akan bisa hidup tanpa oksigen. Kelestarian hutan harus kita jaga untuk keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Nah, itu tadi beberapa manfaat sumber daya alam yang harus kalian ketahui.
sebenarnya masih banyak sekali, tapi ada beberapa hal yang cukup kalian ketahui. Nah, kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang sumber daya alam atau bisa disingkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Satu, sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian terus manfaat sumber daya alam tadi ada banyak sekali ya. Bisa untuk bahan pangan, bahan bakar, kemudian untuk obat-obatan ya. Itu. Kemudian untuk tugas hari ini, kerjakan buku paket tema 2 selalu berhemat energi, halaman 5, kegiatan 3, Romawi A dan B, halaman 32, Romawi A dan B. Saya pasti bisa. Jangan lupa pesannya Bunda, tetap patuhi protokol kesehatan dan sholat 5 waktu. Tetap ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.